Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, demikianlah kutipan Sumpah Pemuda yang menandai betapa bahasa Indonesia punya peran sebagai bahasa pemersatu. Tapi, tahukah kalian, bahasa Indonesia punya perjalanan panjang sampai pada akhirnya dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sadar atau tidak, kadang tidak sulit bagi kita orang Indonesia menerjemahkan bahasa negeri tetangga yang menggunakan bahasa Melayu dalam keseharian. Ya, hanya dialognya saja yang berbeda, sementara kosakatanya mirip. Kalaupun tidak mirip amat, minimal kita paham maksud dari ucapannya. Nah, dari sini tentu muncul pertanyaan, apa hubungan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu? Benarkah hanya sekedar mirip? Faktanya, bahasa Indonesia memang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, di mana hal ini sejalan dengan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tidak ada yang menyaksikan. Peran bahasa Melayu tidak hanya sebagai bahasa penghubungan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu bahkan sudah dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini diperkuat dengan ditemukannya berbagai prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Semisal prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi Palembang. Berdampingan dengan Sanskerta, masih seputar eksistensi bahasa Melayu. Bukannya apa-apa, hal ini dirasa penting untuk dibahas dan mengingat kembali betapa tua dan sudah mengakarnya bahasa ini di kawasan Asia Tenggara, tak terkecuali di Nusantara. Sebut saja pada zaman Sriwijaya. Faktanya, saat itu bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Maksudnya, bahasa ini dimanfaatkan dalam buku pelajaran agama Buddha. Sementara untuk urusan bahasa perhubungan, sebagaimana kita tahu bahwa banyak suku yang ada di Nusantara. Karena itu, bahasa Melayu hadir sebagai penghubung terutama dalam urusan perdagangan. Hal itu diperkuat adanya informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Yi Xing, yang pernah belajar agama Buddha di Sriwijaya. Ia menuliskan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Quen Luen yang berdampingan dengan Sanskerta, dan